orang ini. Jadi dia ini pas di simpang tuh gini, yang dia nggak curiga tuh, dia ketemu cewek gitu kan, ketemu cewek malam hari. Wah, kata di satu dia nggak curiganya gini, makanya kan dia di simpang itu ketemu cewek dan di simpang itu ada pondok. Yo guys, what's up? Balik lagi dengan channel kita Duo Nekat. Jadi untuk saat ini kita bukan Duo Nekat ya guys. Jadi Duo Misteri. Nah, kita membahas tentang misteri guys. Tentang cerita pengalaman pribadi, tentang cerita orang. Nah, kita juga udah dapat kiriman dari berbagai cerita, mulai dari pribadi, cerita temannya, cerita keluarganya. Jadi dapat kiriman dan kita juga udah kedatangan bintang tamu kita dengan abang siapa tadi? Bang Tommy ya. Bang Tommy guys. Jadi Bang Tommy udah datang jauh-jauh dari mana Bang? Sungai Buluh ke Simpang Jambi. Iya, ya, ke Simpang Jambi. Kita berada di Simpang Jambi, guys. Itu lokasinya masih di Muara Bungo lah. Jadi guys, seperti biasa, seperti kemarin kita bakal ceritain cerita kisah pengalaman kawan-kawan yang udah kirim ceritanya ke kami. Jadi dan seperti biasa juga, cerita ketiga, cerita spesial dari Bang Tommy kita. Dia ada suatu pengalaman pribadi ya Bang. Iya. Pengalaman pribadi yang mungkin sulit dilupakan lah ya Bang, kira ya. Luar biasa sekali. Jadi kita tunggu cerita ketiga. Seperti biasa, kita langsung aja ke cerita pertama, itu dari IND. Nah, IND. Jadi seperti biasa Bang, channel kita sebelumnya itu kan ekspor. Iya. Jadi semenjak ada kasus itu kita nggak lanjut ekspor. Kita banting setir nih. Iya. Masih di deretan mistis. Jadi kita cerita-cerita mistis, cerita santai. Jadi dari IND dia bercerita tentang boneka anakku katanya. Berawal dari anakku yang meminta hadiah karena ia telah mendapatkan nilai yang memuaskan di sekolah. Aku pun membeli sebuah boneka lucu dan dari tempat belanja online. Awalnya biasa saja. Aku senang karena anakku menyukai boneka yang aku berikan. Namun kini aku bersikukuh untuk membakar boneka milik anakku. Walaupun ia menangis karenanya. Anakku tidak tahu betapa takutnya diriku setiap ia mengira akulah yang memindahkan boneka itu ke ranjang tiap malam. Nah guys, dari cerita IND ini kalau nggak salah kayak gua pernah nonton kayak film-film apa sih Annabelle. Annabelle ya Bang. Tapi Annabelle kan menceritakan sebuah boneka, tapi kan seperti apa? Jahat. Tapi kan ini kan cuma dipindah gitu. Iya, berpindah tempat guys. Kalau menurut mungkin anak itu sedang tidur, mungkin sedang tidur, anak itu kan terbangun tanpa disadari gitu, berjalan memindahi boneka itu. Berjalan ya, ngigau ya. Ilustrasi lah gitu kan. Ilustrasi. Kalau menurut gua guys, yang dikatakan ibunya ini mungkin ya sama dengan Dedi, bisa jadi ayahnya yang mindahin atau anaknya yang mindahin atau ibunya. Positive thinking ya guys. Cuman kalau dari mistisnya gimana Bang? Dari mistisnya sebenarnya nggak mistis ya? Dibilang mistis itu tergantung orang aja yang menyikapinya ya. Kalau mistis ya. Karena kalau dibilang dari sekilas ceritanya tadi kan boneka berpindah sendiri ya, boneka kan berpindah sendiri secara spontan kita pasti dengar
mustahil lah ya. gitu kan, Iya, agak seram kan seram, gitu. seram. Mistis kan. Ya kalau dibilang mistis, kalau kita nggak berpikir logika ya memang mistis gitu Mistis, loh ya. kan. Nah, cuman kalau kita pikir lagi secara nalar Nggak masuk akal. tidak masuk akal, Nggak gitu masuk kan. akal, Karena benda ya, Mm-mm. Benda mati gitu benda kan. mati ya. Iya benar. Jadi guys, kita 3 suara yang mengatakan ini nggak masuk akal, cuman ya nggak tahu di lokasi. Mungkin ada boneka dan gitu. ya mungkin ya Mungkin kan, ada. karena kayak Tidak ada penunggunya gitu kan. kayak kasus ada yang bisa gerakin benda Ya. kan ada ya Ada. yang orang Banyak. pinter. Banyak orang Ya, pintar-pintar gitu kan. Mm-mm. Mungkin sosok yang penunggu anak itu atau yang penunggu kamar itu kan. Mm-mm. Nunggu rumah gitulah yang rumah ya. merakinya. Kalau online nggak mungkin lah ya, dia kan beli boneka online nih, ya nggak mungkin orang online tuh ngisi di boneka itu kan nggak mungkin lah ya. Nggak basing-basing lah Nggak gitu. sembarangan Nggak gitu ya. Jadi guys, boneka ini bisa jadi tidak menutup kemungkinan kalau bonekanya bisa berpindah sendiri. Nah, itu dari Mbak IND, kita inisial aja karena ini privasi juga. Terserah kalian mau percaya tidak percaya hal yang seperti ini. Kalau kalian belum mengalaminya sendiri, kalian bakal pasti gimana? Nggak Benar. percaya lagi. Nggak percaya lah ya. Cuman memang namanya barang goib ya, goib itu memang ada gitu loh. Ada. Bener ya? Ya, ada ya. Bener. Dan kita percaya ya. Sebabnya kita dulu alam kayak gitu ya. Nah, jadi tapi kalau untuk sebuah benda bisa berpindah-pindah tiap hari itu Tergantung kepercayaan lah ya. tergantung kepercayaan sih. Kalau aku pribadi cuman ya karena aku sih belum pernah mengalami ya. Mm-mm. Nah, jadi agak meragukan. Sulit sulit menerima, sulit gitu. dicerna lah ya bang. Betul. Sulit dicerna ya guys. Karena sih ya belum pernah mengalami Iya benar. Ya itu sih mungkin kalau kawan-kawan yang di luar sana mungkin ada yang mengalami langsung Mm-mm. atau gimana ya, bukan Iya. bukan istilahnya kita bilang itu mustahil atau emang nggak ada yang nggak mungkin di dunia Iya. ini ya. Nah, Gimana kalau menurut Edi? Kalau menurut saya itu masuk akal lah gitu. Masuk akal. Sebabnya saya pernah mengalami juga. Pernah ngalami ya, Dedi ya. Bukan boneka, tapi barang yang Oh. lain. Kayak kursi ya kan, kursi gerak-gerak sendiri. Pernah di Bukan. YouTuber apa tuh? Saya bukan kursi, Bukan. Terus tapi itu ibaratnya tuh tutup nasi gitu nah. tutup nasi. Hidung nasi gitu. Oh ya kayak Terbuka sendiri. gila. Itu pernah ngalamin? Pernah nggak? Pernah ya. Gila. Kalau gua guys belum pernah. Kalau yang barang yang gerak sendiri belum pernah lihat lah ya. Dedi pernah dan Bang Tommy pun belum pernah. Jadi silahkan kalian menilai, silahkan kalian percaya atau enggak, itu balik lagi ke kalian. Benar. Tergantung prinsipnya masing-masing. Prinsipnya betul. Jadi kita ke cerita kedua, kita langsung aja ke cerita kedua karena cerita IND tadi penuh dengan misteri lah. Bisa percaya bisa tidak. Nah, itu untuk IND ya. Nah, jadi kita next cerita dari M Adit. Nah, kepanjangannya banyak. Dulu waktu saya masih SD, awalnya saya punya tetangga yang bisa dibilang akrab dengan keluarga saya, katanya. Namun suatu hari tetangga saya itu meninggal dunia. Meninggal dunia. Sesudah diberesin semuanya. Nah, waktu sesudah dikubur itu, awalnya nggak ada yang mencurigakan. Suatu ketika jam 12 malam, saya kebelet pipis. Nah, saya bangunin tuh ibu dia lah jatuhnya. Bu, mau pipis katanya. Minta diantar, soalnya gelap, nggak berani. Wah, waktu udah pipis, terus keluar dari kamar mandi, kan pintu belakang rumah saya itu nggak agak bolong-bolong. Jadi kayak rumah
yang kamar mandi dari bambu, bilik Iya, bambu iya, lah iya, jatuhnya, iya. ada bolong-bolong. Waktu itu saya melihat kayak putih gitu sambil pintunya digedor-gedor pintunya kan. Jadi iya kayak tapi ini cepet banget gedornya katanya. Nah kan saya bilang sama ibu, bu itu nenek di belakang ke konco ibu, nggak kekunci nggak bisa masuk. Nah saya pikir itu nenek, tapi kata ibu nenek udah di kamar lagi tidur. Nah disangkanya nenek dia, ternyata neneknya udah tidur. Tanpa pikir panjang, ibu langsung bawa saya ke kamar. Udah setelah itu saya takut banget sampai susah tidur. Nah itu dari M Adit. Jadi mungkin ada sangkut pautnya sama tetangga yang meninggal. Kalau menurut gua karena yang meninggal ini biasanya kalau baru meninggal, apalagi pagi ini tadi kapan, pokoknya hari itulah meninggal, entah siang entah pagi, jatuhnya malam, jatuhnya baru 1 hari. Jadi kata orang ya bang, dan saya pernah dengar arwahnya masih di sekitar sini ya kan, Ya, kayak sekitar rumah. Kalau kami bener orang meninggal sih memang kebanyakan kata orang juga nih bener bayangan masih sekitar sini, tapi ada satu dari logikanya ya kan, orang yang sudah meninggal, ini orang sudah meninggal Iya, kan sudah dimakamkan gitu ya kalau Mungkin kalau menurut agama lah ya. Kalau menurut agama ya, ini balik ke agama lagi ya. Ya aku masalah cerita agama sih nggak tahu begitu, begitu tahu sih, karena setidaknya ilmu agamaku nggak ada apa-apanya gitu loh. Jadi aku nanti salah ngomong pula gitu kan. Jadi ibaratnya kita pikir logika aja nih ya, kita pikir logika masing-masing aja. Orang yang sudah meninggal, jasadnya sudah dimakamkan, Iya, udah, berarti ya kan? itu udah naik ke atas lah jatuhnya. Sudah jasadnya sudah dimakamkan, oke. Orang bilang arwahnya masih di situ, seakan-akan dia belum menyadari bahwa dia sudah benar meninggal. ya. Pernah dengar. Tapi penasaran di satu gitu. sisi ya nggak mungkin kalau dia ngedor pintu, sedangkan dia itu cuman arwah ya. Arwah nggak ada yang bisa menyentuh Benda, iya benar. Benda mati gitu. Apalagi itu tuh arwah orang yang sudah Orang yang meninggal. meninggal, Yang sudah tetangga meninggal dia. ini otomatis dia kan tahu nih tetangga-tetangganya kan gitu kan. Iya. Ya apa mungkin ibaratnya dia punya pemikiran untuk nakut-nakut, kan nggak mungkin. Ya kan. Tapi kalau jin yang menyerupain dia ya benar. mungkin Gua ya. pernah dengar tuh. Itu bukan pernah Itu dengar, sih, tapi itu emang itu ya. emang itu. Jadi kalau katanya orang yang meninggal itu yang gedor rumah itu mustahil lah gitu lah kan. Mustahil, Nah, itu aja. Betul. Jadi menurut Dedi gimana nih? Pernah nggak dengar kira-kira ada yang meninggal gedor-gedor pintu? Kalau saya sendiri pernah dengar Pernah dengar gedor-gedor pintu. tapi itu gini bang, kalau kita sudah meninggal itu nggak mungkin jasad arwah kita naik, pasti arwah kita di alam lain. Di alam lain ya. Gini sebabnya, orang yang sudah meninggal dia itu sudah ibaratnya itu sudah di alam lain, nggak bisa keluar. Itu tuh cuman jin menyerupai dia. Jin yang melupai dia, benar. Jadi jin. Tapi itu orang kampung-kampung bilangnya sebelum 40 hari dia masih muter-muter rumah gitu kan. Yeah. Kebanyakan orang bilang gitu. Istilah tuh apa ya? Flashback gimana nyebutnya? Kan mamaknya enggak dengar juga kan. Mungkin anak itu sedang ngantuk, menghayal, menghayal jadi. Kadang barang Dalam takut dia kan tahu tetangga yang sudah meninggal tadi. Istilahnya imajinasi dia lah ya, seolah-olah Gedor ada ya. Gitu kan. Ya kemungkinan itu memang terjadi sama dia, cuman yang lain nggak dengar gitu ya bang. itu jangan disangkut pautkan dengan orang yang Sudah meninggal tadi. Karena
kasihan Ya kasihan dosa. Bener. Kita sendiri yang berdosa kasihan jadinya. sama itu tadi. Seolah-olah dia udah meninggal, tahu-tahu katanya penasaran lah inilah ya. Nah, Padahal karena- udah nggak ada lagi penasaran ya. iya itu tadi kan orang yang udah meninggal itu alamnya sudah berbeda dengan kita. berbeda. Habis Di itu alam pun lain. dia nggak ini ya tadi yang dibilang Dedi tadi itu mungkin jin yang menyerupai ya. yang sudah meninggal gitu. Ya, bisa jadi. Jadinya dia tuh terbawa suasana gitu. Karena itu tadi dibilang kan goib itu memang ada, Ada. gitu. Ya. Kayak Jadi guys, setahu gua juga karena setiap manusia ini ada jin korin namanya. Jin korin ini itu artinya sahabat dari lahir dari lahir. sampai besar Sampai sampai besar. wafat gitu. Jadi jin korin ini kemungkinan itu jin korin dia yang mana istilahnya shock lah kata istilah ya. Mungkin Iya, gitu kan. shock ya enggak? Kalau salah ya. Iya kayak gitu lah istilahnya shock. Jasadku mana gitu. Temanku kemana jatuhnya temanku mana gitu kan. Jadi dicarilah ke rumah tetangga, mana tahu jasadku di rumah tetangga kan kayak Kayak gitu. gitu tadi kan. Bisa jadi ya. Ini cuman sekilas pendapat gua aja ya. Soalnya setiap manusia pasti ada jin korin. Itu Islam sendiri yang mengajarkan kan. Walaupun gua nggak begitu tak paham agama Iya. sama dengan Bang Tommy. Sama gitu kan. Karena kalau Tapi kita setidaknya bikin kita ngomong ke situ terus takutnya- ke dalam itu kan itu kan udah dalam ya ilmunya dalam agamanya ya. agamanya Karena dalam kita ilmu agama kita cuma nanya sebatas kuku lah ya, gitu ya. kan. kuku nggak ada lah gitu kan. Jadi itulah Bisa. pokoknya Nggak berani ngomong Ya. terlalu jauh tentang Ah, itu gitu. agama lah gitu kan. jin korin lah ya tuh. Tapi setidaknya kita harus tahu juga dikit-dikit. Jin korin ini sahabat kita, mungkin dia shock jadi digedor-gedornya rumah tetangganya kan sering katanya kan dekat, dia ini dekat dengan tetangganya itu. Tapi kalau saya bang, Hmm, jin korin nggak mungkin lah bang. nggak mungkin ya, nggak mungkin. Sebabnya itu jin baik gitu. Jin baik ya Dia menamping dari dari lahir sampai lahir. nggak mungkin jin korin. Berarti jin jahat Mungkin menyerupai dia. untuk memfitnah lah jatuhnya. Pernah lah ujung-ujung. Fitnah lah jatuhnya, namanya setan lah jatuhnya ya guys. Memfitnah Iblis, ya. katanya mirip mempunyai kemiripan dengan almarhum. Kan dia bisa berubah-ubah gitu. Ya jin kafir lah jatuhnya karena bisa menyerupai manusia. Nah saya kira ini cerita M Adit udah kita bahas, kayaknya udah clear. Jadi cerita ketiga, cerita spesial kita dari bintang tamu Bang Tommy. Jadi untuk Bang Tommy silahkan bercerita Bang. Ya. Kalau cerita pengalaman pribadi ya, Pengalaman dia dibilang pribadi ya. Iya pribadi kan. Mm-mm. Dia bilang horor kali sih enggak pak gitu Hmm. kan. Cuman ya itu lagi, apakah itu nyata atau enggak tahu ya. Iya. Gitu kan. Cuman ini kan hanya sekedar cerita gitu Cerita. kan. Antara orang masing-masing lah gitu. Nah, sekedar cerita. Jadi ya tergantung kawan-kawan di luar sana mau Menanggapinya gimana? menanggapinya gimana. Karena ini cerita habis itu dalam cerita ini pun dalam keadaan antara sadar antara enggak karena dalam keadaan tidur. Tidur. Gitu ya. Oh. Dalam Tapi mimpi itu- sudah. tapi itu bukan mimpi, bukan tapi mimpi. seperti nyata gitu. Tapi itu gini bang, orang yang bertemu itu bang, kebanyakannya di dalam antara tidur atau tidak bang? Jadi di suatu malam waktu itu kita ada proyek, ada pembuatan Kerja lah. ada Kerja. kerja lah proyek Kerjaan. ya, Hmm. pembuatan apa lagi tadi kan di dalam hutan ya kan. Jadi dalam hutan ini dibilang hutan karena kebunnya waktu itu masih dibilang dikit lah dalam itu. Cuman ada pondok dalam itu. Jadi kami untuk bermalam tuh di dalam pondok itu gitu ya kan. Oh, pondok. Dalam pondok itu. Jadi di situ kami ada berempat orang. Berempat sama teman-teman. Iya berempat. Semuanya sebenarnya bertujuh, cuman pondok ini kan lantainya dua gitu kan, lantainya dua. Ya. Jadi yang tiga itu dia tidur di bawah. Atas. Oh, di bawah. Jadi kami ini berempat Di atas. di atas. Jadi berempat.
waktu itu aku nggak sempat nengok jam, nggak tahu lah jam berapa, karena di sana dalam hutan itu nggak ada ini kan, nggak ada Nggak ada listrik, nggak ada listrik. mananya penerangan itu nggak salah lampu minyak. Nah, jadi waktu malam aku terbangun gitu kan, dan terbangun karena kawan di sebelah tidur itu kayak dia tuh seperti tidurnya lasak gitu lah, kayak ngigul-ngigul gitu kan. Iya. Jadi aku terbangun, tapi itu tadi terbangun tadi itu kan dibilang tadi antara sadar antara tidak gitu ya kan. Kayak Pas, lagi bangun iya, atau ini tidur ya. waktu lagi tidur gitu kan, lagi waktu kita kan lagi rebahan gitu kan. Jadi di depan gitu kan, di depan itu seperti orang tegak, tinggi, besar gitu kan, hitam. Jadi kita kan pakai lampu seperti ini gitu kan, bukan lilin kan, lampu kan. Jadi kan apa namanya tuh? Kelihatan hitam lah ya. Samar-samar bayangan gitu. seperti bayangan hitam itu kan. Itu pas. Jadi sini dinding, ini teman aku, ini aku. Ya kan? Iya. Nah, jadi pas dia tegak itu pas di bawah kaki gitu kan. Dekat kaki gitu. Jadi aku waktu itu pakai sarung kan. Jadi karena aku nih jadi kayak antara sadar antara enggak kan. Tapi ada rasa takut kan gitu. Ya wajar, kita manusia. Jadi tutup lah kepala ini pakai kain sarung. Pakai kain. Dan waktu di dalam kain itu sadar kan apa gitu kan. Aku tengok ya, kita kalau kita pakai kain kan masih nampak kelihatan sih, ya. kelihatan dikit-dikit gitu kan. Masih ada gitu kan, masih ada tegak gitu diam gitu. Jadi karena kawan tadi ini maksudnya itu mau bangunin kawan tadi kan, senggol enggak juga bangun, enggak juga bangun kan. Dan akhirnya itu nggak tahu, lama-lama kelamaan aku terlelap sendiri gitu, ketiduran gitu dalam rasa takut gitu kan. Jadi itu tadi, antara apakah itu mimpi atau nyata. Tapi kalau kau tengok Nyata. kayak nyata gitu loh, karena 80% nyata. kayak waktu aku bangun itu ya nyata gitu loh, nggak bukan mimpi. Dan terlebih katanya kalau mimpi bang, itu biasanya ingat sekilas, udah tuh lupa, paginya lupa, Lupa, nggak bisa bercerita. buktinya sekarang abang masih ingat gitu. Masih ingat itu makanya. Dan waktu pagi itu aku cerita sama kawan yang sebelah tidurku, aku bilang, kok tadi malam kenapa kok tidurmu agak lasak kan gitu kan. Nggak ada bang, aku agak kecapean aja nih. Oh kecapean, mana aku nggak cerita sama dia, mana aku cerita dengan kawan yang satu lagi. Dia bilang, masa iya bang? Iya kan ya, namanya kita dalam hutan ya, dalam hutan yang di situ ya memang tempatnya lah mungkin ya, tempat-tempat kalau hutan banyak, wajar ya, wajar kayak gitu ya kan. Itu asli yang terjadi ya, pribadi aku sendiri gitu ya kan. Itu boleh, orang sih boleh percaya boleh enggak, ataupun itu hanya sekedar mimpi, mungkin mimpi. Itu memang beneran tidur ya. Ataupun orang ngomong itu sekedar mimpi, mungkin mimpi, dan mungkin orang ngomong itu memang mungkin beneran. Bisa jadi gitu kan. Jadi yang sedangkan aku sendiri pun aku ragu kan gitu, apa aku mimpi apa ini nyata kan gitu kan. Tapi kalau Dedi nih, ya kan kita itu ibaratnya masuk ke rumah orang lah gitu kan, di dalam hutan, bukan tempat kita kan. Mungkin dia tuh penasaran orang ini ngapain di sini, baik kok lah lama, baik atau tidak, salah tak perbuatannya di sini gitu. Mungkin dia maksud baik. Memang waktu kejadian waktu itu baru satu malam tidur di situ. Oh, malam pertama. Perkenalan gitu kan. Ya, perkenalan. Kalau gua bang pernah dengar cerita bener, kalau yang memang ini misal ada kita ke tempat baru, kayak yang peka hal kayak gitulah. Dia biasanya didatangi mimpi, kalau enggak didatangi langsung, ajak kenalan gitu, bahwa dia nih ada di situ gitu. Biasanya kayak gitu kalau dengar cerita itu. Pondok ini pondok kan di dalam tengah-tengah kebun gitu ya kan. Cuman kebun ini satu-satunya di situ lah, cuman satu-satunya kebun di situ, yang lainnya jauh jaraknya kan. Habis itu memang kiri kanannya itu memang hutan, jauh dari pemukiman gitu loh. Sedangkan kami itu berjalan kaki itu
3 jam baru sampai ke lokasi tempat kami kerja. Tempat kerja. Nah, itu loh. Untuk ibaratnya kita di dalam itu cuman beli apa lah ya istilahnya, beli korek gitu aja lah, enggak kalau cuma nggak ada api. Wah, luar biasa perjuangan kita mau keluar ke mati sana. pun orang nggak tahu kalau kita di situ. Nggak ketemu mayatnya. Perjuangannya memang luar biasa 3 sekali. jam Jadi ya, guys. memang cerita lagi di situ kan. Jadi cerita yang ini yang memang yang punya kebun dan yang punya pondok di situ Yang kan punya- cerita. Jadi yang punya tempat Sudah- itulah. sudah yang punya bercerita- tempat itulah yang punya. cerita sama dia tadi. Jadi bukan aku sih nggak cerita sama Oh, dia. nggak, belum ya? Belum. Nggak ada cerita. Nggak ada belum cerita. belum pernah cerita sampai Oh, belum sekarang. pernah. Jadi cuman dia yang buka cerita. Oh, paginya. Enggak, waktu itu kan kami kan ada proyek di situ kan, ada kerjaan di situ kan agak lumayan lama, sekitar 2 mingguan atau hampir sebulan. Nah, cuman seminggu di situ, nanti keluar lagi, sebulan lagi balik lagi di situ, nanti keluar lagi. Enggak 2 minggu tuh di situ terus, enggak gitu kan. Oh, Ngambil stok makanan 3 lagi. hari, stok makanan. 3 hari di dalam, nanti kita keluar lagi, Keluar. nanti seminggu di luar, nanti masuk lagi gitu. Ya, ngambil stok makanan Nah, lagi. Jadi dia cerita kan, dia bilang di ujung kebun di situ itu ada sungai katanya. Sungai. Nah, jadi ada sungai di situ tuh. Orang biasanya dia bilang, dia nih cerita dia ya kan, dia bilang kalau orang mau ke sungai situ, Bang katanya kan, kalau orang yang baru katanya, itu biasanya ditemuin sebuah pohon di samping jalan itu ada pohon jeruk. Pohon jeruk. Nah, Orang baru. kalau orang baru biasanya katanya kan. Itu Cuman aku sih belum maksudnya dimunculkan pohon itu maksudnya gimana? nggak tahu. Ya pokoknya dia bilang biasanya kalau orang baru Bang mau ke situ katanya, nanti ketemu tuh batang jeruk itu katanya kan di dekat jalan. Tapi abang ketemu? Enggak, aku belum ada yang ngetes ke situ sih, Oh, gitu loh kan dia belum bilang. berani, Belum ada dia cerita gitu. Iya, Banyak iya, iya. orang yang istilahnya di situ kadang entah mancing atau Ya, orang yang cari-cari burung. Itu dia bilang setiap orang ke situ piginya pasti ketemu ketemu batang jeruk. Tapi pulang nggak lagi. Pulangnya nggak ada lagi batang jeruknya. batang jeruk. Jeruk yang kecil-kecil itu bukan? Bang? Enggak tahu lah, Nggak tahu cuman ya. aku Yang nggak penting tahu juga. jeruk Intinya ya. intinya Jeruk batang gitu. jeruk gitu loh kan, intinya jeruk. Dan aku sih sebenarnya dia ngomong itu antara Percaya nggak? percaya antara enggak, cuman itu cerita dia dan kemungkinan mungkin ya bisa jadi kan, Bisa gitu ya. jadi. Sebab itu bukan Di hutan. tempat gitu, hutan Bukan, kan. hutan. Emang tempat dia gitu kan. Itu terus dia cerita lagi itu masalah ya, sehari sebelum aku datang dia ceritanya. Jadi dia ini mau pergi ke tempat mamanya, ya kan? Mau pergi pulang ke tempat mamanya. Dan biasanya gitu loh, dia itu lewat dari jalan jalan porosnya gitu ya kan. Sudah dibilang sama istrinya nggak usah lewat dari jalan motong gitu loh. Malam. Tapi satu jalan motong itu memang lewat hutan gitu loh, tapi lebih cepat gitu kan. Jadi karena mungkin dia udah terbiasa, jadi enjoy lah lewat Enjoy. itu kan. Itu malam. Dibilang malam sih nggak, dibilang malam sih belum terlalu malam lah, malah sekitar jam 9-an gitu lah kan. 9. Butuh nyali juga. Jam 9 udah Karena- gelap juga bang. Iya, udah Iya, gelap, gelap. hutan-hutan Gini. gitu kan. Iya. Karena dia abang ini setahu aku ya, dia memang orangnya berani gitu. Habis itu dia di tempat aku kerja, dia menguasai tahu tempat-tempat Oh, hutan-hutan tuh tahu gitu lokasi. loh. Nah, karena emang udah dari kecil ya hidup di situ gitu loh kan. Berarti orang asli di situ bang. Putra daerah lagi Iya, kan. putra daerah, orang asli di situ ya. Bukan sebenarnya ya bisa dibilang putra daerah lah Putra mungkin ya. daerah. Jadi Dari gini, kecil situ. pas dia jalan dari jalan potongan ini tadi, dia ketemu simpang Simpang. simpang 3 lah itu Simpang bilang, 3, dia bilang. Jadi ketemu simpang 3 dan biasanya dia lewat itu belok kanan. Belok kanan. Jalan biasa ya. Jalan biasanya. Yang dia pun heran bilang kan, aku pun heran Bang katanya kan, kok aku mau percaya dan
mau nuruti omongan orang ini. Jadi dia ini pas di simpang tuh gini, yang dia nggak curiga tuh, dia ketemu cewek gitu Cewek. kan, ketemu Di cewek malam hari? malam. Wah. Kata di satu dia nggak curiganya gini, makanya kan dia di simpang itu ketemu cewek, dan di simpang itu ada pondok, ada batang durian. Batang durian. Yang satu lagi yang dia bikin dia nggak curiganya, bawa HP. Mungkin Bawa HP. Nah, cewek itu tadi sambil main HP. ini kan Jadi- nalar memungkinkan durian. Oh iya, kalau di dusun, dia bilang nggak kalau di ketemu. dusun kami namanya ngadang durian. Ngadang durian, sama ya? Nggak sama ya? Dia bilang benar kayak tadi kan nyari durian, Nyari terus dia durian. sambil megang HP cewek tadi itu. HP. Itu yang dia nggak curiga, Bang tadi bilang kan gitu. Kok dia sambil megang? Dia bilang, "Bang, kalau mau cepat Bang lewat sebelah sini Bang," katanya kan. Cewek itu duduk apa diri? Nggak tahu lah kalau itu ya, cuman dia bilang macam itulah, kemungkinan sih nggak mungkin duduk kan, itu pasti tegak Pasti kan, gitu. tegak karena Jadi, dia ngeliat, bilang kan, nggak tahu juga sih. Lewat sini Mbak ya, iya katanya. Dan yang dia bikin dia tuh yakin lewat situ gini, jalan yang dia tengok itu katanya itu jalannya lebar katanya. Lebar. Habis itu memang kayak sering dilewatin orang gitu loh, sering dilewatin orang tadi dibandingin jalan yang biasa dia lewat. Jadi kok dia yakin gitu loh. Aspal nggak? Enggak, tetap tanah. namanya dalam ya? hutan nggak ada yang aspalan ini itu kan. Iya, tanah Pasti lebar tanah. lah. Nah, jadi ya dia pakai motor kebun, sama tahu lah motor kebun Ya. gimana keadaannya kan. KTM gitu kan. Nggak ada cut. Nah, Ada cuma di lampu jadi gitu. Lampu. serba ya, nama motor kebun serba darurat lah ya. Iya, kan? darurat. Yang penting bisa jalan kan itu kan. Jadi terus dia jalan kan, terus udah setengah jam dia perjalanan. Step motornya itu lepas, standar motornya tuh. Oh, standar. Bisa lepas. Pas standar motornya itu lepas ya kan. Jadi dia kan benarin tuh. Pas dia benarin itu dia tengok ke belakang, di situ dia langsung istighfar, astagfirullah katanya kan. Dan yang dia jalanin tadi itu tuh memang bener jalan, tapi yang bentuk jalan yang sudah lama nggak pernah dilewatin orang, dan mustahil motornya bisa lewat. Itulah Dan kenapa dia bisa jalan gitu loh? Sebelumnya dia lihat Dia lihat jalan Lebar. dan banyak bekas ban motor, pokoknya jalannya bagus dibanding yang dia jalan biasa jalan. biasa. Makanya dia percaya lebih dekat katanya kan gitu. Iya. itulah mungkin mukjizat lah gitu kan di Kalau pas menurut mau dia dibilang kan itulah Bang, mungkin hilap lah gitu bukan, dia bilang kan mungkin ya dari lepas istilahnya bersyukur dia lepas masih ditolong sama Allah mungkin Iya, ya, gitu kan. benar. Masih ditolong sama, masih sayang lah ini ya. Apa nih? Di motor apa nih? Standar apa? Standar. Standarnya itu lepas gitu ya. dilepaskan gitu kan. Tapi kalau sempat katanya dia bilang katanya sempat standar motornya nggak lepas gitu ya kan. Mungkin udah engkah. Dia pun nggak dia bilang nggak mungkin, aku pun nggak tahu Bang kan ya, aku entah kemana piginya ya kan. Jadi dia bilang dengan aku kan, itu ceritanya ini beneran Bang, aku nggak mengarang cerita, kata itu yang terjadi sama dia itu kan. Dan itu sehari sebelum aku datang ke tempat dia, itu lokasi tempat kerja kan. Dan kan lokasi tempat kerja tuh dia yang nunjukkan gitu Oh, loh. iya. Karena dia yang paham daerah situ gitu kan. Ibaratnya pawang Jadi lah kami- gitu kan. Cerita itulah. Target. Jadi balik lagi tadi yang cerita tadi itu, pas dia jalan itu kan lepas standar motornya, sekali ditengok ke belakang jalan itu nggak bisa orang lewat lah gitu, ibaratnya Iya. motor kok bisa lewat. Jadi dia masuknya itu setengah jam katanya, dari jalan yang simpang 3 itu dia setengah jam masuknya, keluarnya dia butuh waktu 1 jam lebih 1 jam. untuk Gila. keluar balik. Dan itu sekali ditengok mustahil katanya kalau Mustahil. untuk motorku bisa lewat Bang. Jadi tembus semak-semak ya Bang jatuhnya. Enggak. Jalan itu tidak semak, cuman ya kalau kita jalan biasa di dalam hutan kayak bekas jalan logging yang udah lama nggak dilewati, yang bekas istilahnya itu apa? Dari Termakan dengan air, iya. kan banyak lubang-lubang. Ah. Kalau semak sih biasanya kalau jalan udah jalan bekas jalan logging itu nggak semak sih. Enggak semak, cuman Cuman bekas. bekas udah nggak bisa dilewati Oh, lah iya, gitu kan, benar. banyak ini apa jalur air kan, Air, kan? Nah, gitu. jadi berlubang-lubang. Tadi dia katanya butuh waktu 1 jam lebih untuk dia nyampe ke simpang 3 tadi, dan dia marah katanya kan.
dia marah seakan-akan kayak dia dikerjain gitu kan. Dikerjain Nah, sama makhluk bukan gitu. dia Sama dia cewek belum tuh. belum Oh, belum belum. berpikir kalau ini barang ini yang enggak Goib gitu kan. Goib. Jadi dia pikir ini orang bakalan istilahnya marah. Dia sambil jalan tuh sambil mengerutu lah ya. menggerutu lah sambil Emosi lah gitu. Kata orang Jadi tuh mengumam. sampailah dia di simpang 3. Sampai ke simpang 3 itu dia yang ditengok di situ pondoknya tidak ada. Pondoknya tidak ada Kalau dan batang durian ada. ada. Cuman pondoknya ada. dan cewek itu pasti Nggak udah nggak ada juga lagi. pastinya kan. Jadi dia lanjutkan lah. Itulah aku bilang abang ini mental baja. Dilanjutkan perjalanannya untuk pulang ke tempat orang tuanya. Oh, Sampai ke tempat orang tuanya ditanya sama orang tuanya. kenapa lama? Bukan dia nanya sama orang tuanya siapa yang punya kebun di simpang itu katanya kan. Dia tanya gitu dengan dia. Iya. Kenapa? Nggak ada. Dia bilang kan siapa yang punya kebun yang ada batang durian di situ. Dikasih taulah dengan orang tuanya. Bang, tetangga dia juga yang punya kebun kan. Sudah itu didatangilah Tetangga yang punya gitu. kebun Tetangga. tadi kan. Ditanya di situ ada pondok. Ada cewek nggak katanya kan. Di dalam situ nggak ada pondok Katanya katanya. pondok. Nah, jadi mustahil kalau situ ada orang. Iya. Dalam itu Nah. ada pondok di kebun dia kan. Kalau batang durian ada. Ada, memang ada. Tapi pondoknya nggak ada di situ kan ya. Nggak pernah dibikin pondok di situ. Dan saking dia ini penasaran, memang akulah mentalnya baja. Didatangi lagi. Dia balik untuk dari orang tuanya, dia balik ke rumahnya lagi. Dan Dia itu- lewat situ, Dan ini Lewat situ. lewat situ lagi. Di situ katanya dia udah nyampe ke situ udah jam 12 lewat katanya. Sampai di lokasi itu lagi deh, malam. Jam 12 dan ditengok di center memang di situ. Nggak ada ya. Nggak ada. Nggak Aku ada. cerita sih agak merinding juga sekarang ini kan, karena memang dia cerita itu waktu itu dengan kami itu bertiga cerita waktu itu. Cerita bertiga dengan ada kawan satu lagi kan kemarin tuh kan. Nah, dia dengarnya itu antara percaya antara nggak. percaya. Ya, dia pun ngomong. Memang kalau aku ceritakan Bang, mungkin orang ngomong wah itu rekayasa, katanya kan. Tapi itu memang itu nyata Nyata. yang terjadi sama dia gitu loh. Ya. Ya mungkin kalau yang kita dengar sama lah mungkin nanti kayak kawan-kawan Ya, yang di viewers nonton juga sekarang ini kan nonton. mungkin itu cuma Ngayal. rekayasa Ngayal, dia iya, mungkin rekayasa. Bang gitu kan. Ya aku pun nggak tahu kan, cuman Orang stres lah ya. bukan Nggak. misalnya rekayasa cuma halu lah gitu. Ngalu. Halu. hanya sekedar cerita gitu aja kan. Cuman dia bilang sih itu yang terjadi gitu kan. Tapi itu di dalam itu Bang, itu semua orang mungkin kalau orang yang punya mental baja pernah rasakan juga. Saya sendiri bukan ketemu orang gitu kan, tapi itu sewaktu saya mancing gitu kan, berempat ini sama orang tua satu kan, abang satu dan kawan abang satu lagi. Berempat. Orang tua jam 5 lah pulang Jam Itu 5 belakang. sore. Ya udah pulang. Sore. Kami ini udah Masih bertiga masih berarti. mancing lagi kan, tidak terasa ada lah azan gitu. Keluar kami kan, panggil keluar. Jalan yang kami tempuh tadi itu sama Bang, sama. Tapi itu tahu kan ada patokan ibaratnya tuh kita tuh ingat ini Iya. pohon ini yang kita Pohon kejar besar, kembali kan, Ada pedoman lah. pedoman gitu kan. Pohon besar. Rupanya kami ikuti pohon tuh, rupanya tempat lain. Keliling-keliling sampai jam 9. Jam 9 malam. Akhirnya berdoa kami sama-sama. Ya Rupanya di belakang rumah itulah kami putar-putar. ya itu sih sering terjadi kalau itu banyak sih kalau kita masuk Ke ke dalam ya ke dalam hutan ataupun banyak sih itu. Cuman itu makanya kadang kita sepele hanya di belakang rumah gitu ya kan. Cuman kita nggak tahu kita masuk ke dimensi lain sebenarnya Iya. kan. Kita ya nggak ngerti kan. Mungkin di situ Itu terang Bang, itu terang semuanya. Ada. Sawah-sawah gitu kan. Ada pohon mangga, itu pohon mangga itulah pedoman kami. iya Rupanya pohon mangga banyak di situ rupanya. itu yang Padahal orang asli situ ya ada dia. Enggak. Bukan, kami itu di tempat daerah lain. Oh, gitu. daerah lain. Iya. Tapi itu sering situ, mungkin tidak bisa dihitung lagi ke situ. Bang. Oh, udah sering mancing lah ya, cari ikan. Kalau Itu kan ada aliran untuk sawah-sawah gitu. Kami ikut irigasi. irigasi ikut juga. Rupanya putar-putar gitu.
Biasanya irigasi ini lepasnya juga ke rumah-rumah orang ya kan. Nggak bisa bang, 3 jam mau berjalan doang nggak ada bisa. Tetap balik ke posisi awal. Pasti Yang irigasi kan putus asa gitu. ketemu pondok, kalau nggak pondok Iya, biasanya kan orang. Memang kata orang kalau kesesat di hutan memang ikuti arus air kan, arus Iya, sungai itu katanya. tuh pasti ibaratnya- Pasti ada rumah-rumah orang katanya. Itu tuh ibaratnya kenapa gitu bang? Di depan itu kan ada pemukiman warga lah gitu kan. Mm. Di pemukiman warga tuh di sebelah itu dekat kami mancing itu ada kuburan, banyak kuburan massal gitu. Oh, kuburan keramat, Massal gitu. masal. TPU gitu kan. Ya. kuburan umum. Umum. Hmm. Kami itu lewat bang. Lah putus asanya rasanya. Putus asa, Telepon beda ada aktif lah gitu. jaringan hilang. Jaringan hilang gitu. Lah putus asa, lah berdoa kami ikutilah jalan itu sekali lagi. Baru tembus. Tembus nampak cahaya lampu orang, rumah orang. Oh gitu. Ngeri juga ya guys. Itulah mungkin kita di dalam masuk hutan itu harus berdoa dulu. Itu sih ya, kalau hutan pasti ya. Pasti, Itu pasti. cuman saya bilang yang dekat dari pemukiman ya kan. Makanya kalau kita masuk ke Permisi. permisi. Tapi kalau yang cerita aku tadi ini abang, jadi memang dia memang apal daerah situ. Cuman Bahkan kami di pondok ini kan gitu. Di pondok ini katanya ada air terjun di belakang tuh. tapi nggak terlihat. Ada air terjun memang. Memang Jadi, ada. tapi air terjun ini itu masuk untuk kalau kasih air terjun itu, wis memang dibutuhkan fisik yang kuat dan mental. Berarti nanjak. bagus. Nanjak enggak. Naik turun gunung yang jelasnya akses jalan untuk jalan itu nggak ada. Nggak ada. Gitu. Jadi memang kita benar-benar kita itu Jalan hutan gitu. menerobos gitu. Jalan hutan. Nah, Bikin jalan baru ya gitu kan. tapi yang tahu abang ini tadi, jadi kami ada bersama situ kan survei kemarin tuh kan, pergi lah dia karena kita penasaran kan, adanya ada air terjun, pergi lah dengan dia ke sana gitu. Memang ada. Itu ada memang air terjunnya ada. Pas kita balik nih Lan, pas kita balik nggak salah itu kita di kesana itu berempat orang termasuk dia nih. Pas kita balik, jadi aku nih dengan kawan Nadi ini sok lah gitu kan jalan Ya. duluan. Nah, jadi jalan itu menurun begini seperti Landai. jurang. Landai. Ini Nggak jurang. kalau kita lihat nggak mungkin kalau kita ke bawah, pasti kita tujuannya ke atas. Iya. Jadi aku udah jalan ke atas, dia bilang, mas mau kemana katanya kan? Ke sana nggak jalannya? Salah katanya kan bang, ke bawah katanya. Bisa ke bawah gitu kan? Padahal kalau di kita tengok ke bawah itu nggak mungkin. Nggak tapi bisa emang lewat pasti. bisa tapi Bisa. semak gitu kan. Semak. Justru yang ke atas yang agak terang. Jadi kami berdua ini udah ke atas kan. Untung ada dia bilang, bang mau kemana? Ya ini jalannya mas, bukan katanya ke bawah. Berarti Bawah. kalau nggak ada dia, mungkin kami udah sesat. ke atas. Udah sesat kami dalam hutan. Yang benar-benar. Karena bener di hutan yang kami untuk menuju ke air terjun itu pohonnya benar besar, rapat lagi, matahari tidak masuk sampai ke bawah, sampai ke dalam itu nggak masuk. Nggak Karena tembus. terlalu Rimbun. Nah. Pohon-pohon tinggi lah ya bang. iya kami lewat itu aja, lewat sela-sela pohon kan, kayunya bisa besar gitu kan. Wih luar biasa lah. Harus mental baja. Iya. Makanya kalau nggak ada dia menunjuk jalan, mungkin kami pasti udah sesat gitu. Kalau nggak apa, ibaratnya kita berani-beranian aja lah ya, misalnya kan penasaran dengan air terjunnya. Iya benar. Jadi kita pengen ke sana, mungkin kita bisa pergi, baliknya nggak tahu entah kemana pergi. Pergi itu Ke bisa. atas malah. Nah, Malah tambah jauh kali ya. atas. Tapi Padahal katanya ke bawah. Ke bawah. pergi bisa, mungkin tidak sampai ke tujuannya itu mungkin. Iya benar. Itu percaya nggak percaya lah ya bang. Itulah Memang. Kalau di hutan memang ngeri lah. harus ada orang yang tahu jalannya, orang yang setempat, Iya, daerah itu kan. setempat. Benar-benar. Tapi setiap kita masuk hutan mana itu ajak mas babang itu dia, karena dia yang Paham daerah-daerah situ. seluk beluknya dia paham ya. Titik-titik ujung-ujung dia tahu kan. Kalau orang Intinya gini bang, orang yang penunggu hutan itu dia sudah paham apa maksud abang itu. Kan kalau kita baik yang pergi itu
kan orang hutan tuh tidak tahu apa tujuan gitu, Oh iya benar, kalau ada baik atau buruk. Tapi kalau abang itu udah pergi, oi Percaya ya. masuk dia kok baik, Mm-mm. dia kan lah sering sini gitu kan. Iya sih benar. Sama komplotan. Tapi ya. kalau di situ Kak, kalau untuk pecinta alam tidak ke situ ya kan, ke lokasi yang air terjun itu bagus memang. bagus, Tuh, bagus. tinggi ya bang. Malah Air terjunnya nggak tinggi, cuman apa namanya tuh, medan untuk ke situ itu kita ke dalam itu ya pokoknya luar biasa lah gitu loh kan. Luar Bukan biasa. seperti kayak kita pergi ke air terjun tuh nanti cuma lewati kebun-kebun. Iya, Nah, ini kebun-kebun, bukan malah lewati loh. motor bisa lewat pula ya kan. Nah, bukan kebun. nggak menantang gitu kan. Kalau yang terjun lah yang lain tuh kan, Itu kalau yang kami pergi itu bukan kebun memang. Bukan. Kebun, memang hutan, asli hutan gitu loh. Jadi kalau kita di situ yang kita nggak tahu, kita sesat dalam Sesat. itu. itu kan harus Tapi di ada situ masih- orang yang hafal jalan kan. Katanya masih ada pula Ada lagi masih ada di dalam itu. harimau, Itu wajar lah. harimau Sumatera. Harimau masih ada beruang. Jadi kata justru kami dikasih tahu juga dengan abang itu, katanya kan kalau ada suara apa ya katanya ya, seperti anak kambing atau apa katanya kan, itu jangan didekati mas katanya kan. Anak kambing. Itu biasanya anak beruang ada ya. Karena kalau ada anaknya pasti induknya dekat kan. Iya, nggak Jadi kalau nggak ada jauh suara ya. anak kambing jangan dicari ya katanya kan. Anak Emang- kambing atau apa gitulah dia bilang sama duluan. Kalau anak kambing itu kan malu halus biasa. Mana halus ya? Enggak Nggak, tahu ya. nggak tahu juga sih kalau Entah anak kambing atau cuman maksudnya tuh mirip suaranya gitu loh. Kayak anak kambing gitu aja katanya sih, itu jangan dicari, itu ini ya kan Beruang gitu. anak beruang itu dia Ngeri. anaknya pasti Kalau ada ketemu ini. beruang tuh ngeri gitu kan. ya beruang lebih beringas, agresif ya. Waduh, Lebih agresif. Kalau kan istilah orang dusun lah gitu kan, kalau harimau tuh kalau kita udah sombong gitu, udah menantang dia nggak akan muncul lah gitu. Dan Sebab dia tuh ibaratnya penunggu dusun gitu. iya menunggu hutan itu. Hutan itu. Raja. Kan orang Sumatera kan gitu kan. Harimau Sumatera. Di mana-mana di Sumatera pasti apa jadi gitu semuanya. Kalau di tempat kami kerja tuh memang Masih asri, masih asri. Iya. Asri kali ya. Kalau Bang. kalau orang dusun bilang kan datu ini. Iya, datuk ini tetapi Itulah Asli. kalau dia tuh, kalau kita tersesat di dalam hutan, dia akan nunjukin jalan keluar dengan cara dia, dengan mematahkan ranting. Oh, mata karanting. Bunyinya mata ranting tapi tidak tahu kayak mana. Pokoknya ikut bae bunyi ranting patah. Ranting Keluarlah kita dari hutan tuh. Itu kalau yang ada masih ada dia. Kalau zaman dulu ikuti kalau malam ikuti jejak bintang ya bang, pernah dengar nggak? Kalau bintangnya masih udah sedikit tuh biasanya di pemukiman. Cahaya lampu melawan bintang. Biasa itu gua belajar itu bang saat di sekolah itu pelajaran, katanya kalau masih bintang banyak, kelihatan banyak di atas langit, itu masih di hutan. Cari yang sedikit katanya. Biasanya sedikit bintang itu udah pemukiman warga. Biasa katanya. cahaya itu gitu. ya. Hmm. Aku belum Belum ketemu, belum ada dengar ya. belum pernah dengar ya. Saya Oh, pribadi belum iya. pernah dengar. Nggak tahu juga sih Nah, kalau itu. bisa jadi juga sih sebenarnya masuk Bisa juga masuk gitu. logika ya kan. Masuk logika. Itu yang aku nggak belum pernah tahu gitu ya. Ini kan cerita kan mengurut Ya. pengalaman aja gitu. Soalnya kalau kita lihat juga nih bang, kayak di kota nih kan nggak ada bintang nih. Kemungkinan kita nggak nampak bintang mungkin karena terlalu terang. mungkin. Terang, Nah, itu ya. harus jadi Tapi lah. di dusun gua bang masih masih asli banyak, gitu, ya. masih banyak. Ya. Jadi itu bisa jadi mungkin kalau di kota terlalu banyak lampu di jalan. ya, Jadi kalah dia. pembiasan cahaya memantul gitu. Ya, Bintang. IPA pelajaran IPA kemarin. Lagi terus orang pun mungkin kalau di kota karena lampu banyak, jadi orang jarang nengok ke atas kan. Iya. Kalau jadi itu itu yang mungkin tapi nggak tahu juga ya. Orang kota be nengok bintang be itu di desa-desa gitu. Ya, di desa-desa masih banyak bintang. Jadi itu bisa juga pelajaran guys buat kalian yang tersesat di hutan. Nah, bisa jadi. Terus ini ada juga cerita dari teman gua nih, tapi
kita next video bakal ada cerita. Ini masih sangkut paut juga dengan tersesat di hutan. Nah, jadi next video kita bakal ceritain temen gua, ini pengalaman pribadi dia waktu mendaki dia, gua kasih clue ya. Waktu itu dia sangka temennya, ternyata bukan, padahal hampir ngikuti dia, nah gitulah ngikuti pokoknya. temannya kan. Ya, tapi bukan temennya, tapi itulah gua kasih clue buat kalian. Itu next video kita bakal bahas, ceritain. Karena durasi juga udah lumayan nih, dan gua rasa cerita dari Bang Tommy juga luar biasa, Seram juga. seram, ngeri. Kalau gua mungkin udah pingsan di tengah hutan. Mungkin saya Enggak aja paling mungkin doa ke pulang Tuhan. langsung. Doa ke Tuhan lagi ya. Iya, memang Kalau memang mau cabut-cabutlah lagi gitu. memang kalau aku pribadi kalau kayak gitu sih ya ampun juga sih. Ampun. Nggak- Kalau nggak- pribadi ya Bang, posisi itu Bang apa yang Abang lakuin Bang? itu ya karena belum pernah ngalamin, jadi nggak belum bisa kepikir. diungkapkan dengan kata-kata, belum pernah terpikir ya. Kita berdoa amin. Ya. Nggak usah gitu kan. Nah, jangan Ntaran sampai. banyak juga berita ya Bang, orang yang hilang di pegunungan. Kemarin ada iya. yang cerita kan di gunung apa nih yang hilang tuh? Dicari sampai katanya udah masih hidup. Gitu Orang kan. pintar ngelihatnya masih hidup. Yang viral itu kemarin, yang para orang-orang pintar mencari dia, terus barter dengan makhluk gaib yang nyulik dia tuh, di barter. Banyak lah. Nah kemarin ceritanya gue lupa ceritanya karena tersirat aja di kepala gue. Tapi pernah dengar lah ya. Dipanggil, bukan ngikut. Di hutan ada satu orang Padang nggak sih? Bukan orang Padang, orang Jambi. Orang Jambi. Yang dua saudara itu kan. Nggak tahu juga kalau gue dosa. Pokoknya dia sendiri sih. Pokoknya- Tapi pernah viral, memang pernah viral. Katanya orang pintar tuh dia masih hidup, tapi di dunia lain katanya. Kenyataannya Kenyataannya ya nggak tahu juga sih beritanya. Nggak tahu juga ujungnya. Ujungnya nggak tahu juga. Lupa ya. Lupa. Tapi ada ujungnya kemarin itu, cuma lupa. jadi dalam hutan itu percaya nggak percaya teman, kalau pribadi sih kalau dalam hutan kalau namanya kesesat Bingung juga ya Bang. pasti gitu loh. Jangan bilang oh aku masuk dalam hutan belum pernah tersesat gitu ya, karena nggak ada cerita. Jangan sombong lah gitu kan ngomongannya kan. Nah, Kalau udah tersesat dia baru tahu rasanya. kita masuk ke dalam hutan ini tadi, kita tidak punya pedoman, beda kita masuk di kota ya. Iya. Kalau kita tersesat di kota, Masih. kalau nggak bisa pulang GPS, itu GPS luar kan ada biasa sekali orangnya kan. Bisa nanya. Berarti dia nggak bisa berbahasa manusia kan gitu kan. Nah kalau kita di hutan tersesat, kita mau tanya sama siapa? Jangan siapa, benar. Tuh guys. Cuma bisa nanya ngobrol lagi. Iya, dengan kepercayaan masing-masing. Masih bisa lah. berdoa. Kalau yang Islam, kalau yang lain ya ke Tuhannya masing-masing. Itu aja guys. Gua rasa cerita kita cukup di sini, dan terima kasih juga buat Bang Tommy yang udah datang ke acara kita. Dan buat kalian kalau di sekitar Bungo, kalau mau berbagi cerita juga seperti Bang Tommy, kalian bisa datang boleh DM, WA, segalanya nanti, atau di komentar kalian juga bakal ceritain, atau kalian gimana, chat kami gitu, kasih tahu kami, komen kami. Dan buat kalian yang suka video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, jadi gua rasa cukup di situ. Gua pribadi, Alan, Dan gue Dedi Sanjaya. Dedi Sanjaya, dan Bang Tommy mengucapkan terima kasih. Oke.